Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarni Oktavia dan pada tahap ini saya berperan sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nur. Di tahap ini saya berperan sebagai konselor. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam Nak. Silakan masuk. Makasih Bu, izin masuk. Silakan Nak, pilih tempat duduk yang kamu suka untuk diduduki. Terima kasih Bu, saya duduk di kursi ini aja. Halo Nak, Halo Bu, gimana Nak? Sudah nyaman duduknya? nyaman Bu. Oke, kalau begitu Ibu tanya dulu ya, nama kamu siapa Nak? Nama saya Rahmawati Bu, Rahma dari kelas berapa? dari kelas 11 IPA 2. Oke, Rahma dari kelas 11 IPA 2 ya? Oke. Sebelumnya Rahma udah pernah mengikuti konseling belum Nak? Belum Bu, baru kali ini. Oke, jadi Ibu di sini mau bantu menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu BK dan kedudukan Ibu dan Rahma di sini, oke? Oke, jadi BK itu Nak adalah layanan bimbingan dan konseling di mana Ibu sebagai guru BK atau konselornya memberikan bantuan kepada mereka, para peserta didik termasuk Rahma sendiri untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan membantu juga mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, kedudukannya kita dalam sesi kali ini Nak, yaitu Ibu berperan sebagai konselor yang akan membantu Rahma dalam mengatasi serta membimbing Rahma untuk dapat mengatasi masalah yang Rahma sedang hadapi kali ini. Dan Rahma sendiri Nak, posisinya atau kedudukannya adalah sebagai konselor ya, yaitu individu yang akan dibantu dan yang akan dibimbing untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Oke? Dan juga dalam BK ini sendiri Nak, ada yang namanya asas kerahasiaan, yaitu asas di mana apapun yang konseling katakan selama sesi konseling tidak akan pernah dibocorkan kepada pihak lain tanpa sepersetujuan konseling sendiri, yaitu Rahma. Jadi Rahma nggak perlu khawatir Nah, apapun yang Rahma katakan selama sesi konseling akan Ibu jaga dan tidak akan pernah Ibu bocorkan, kecuali untuk hal-hal terdesak, dan itu pasti akan Ibu infokan dulu kepada Rahma, oke? Dan juga ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi dalam konseling ini perlu Rahma sendiri untuk terbuka, untuk dapat memberitahukan kepada Ibu mengenai apa saja sih yang Rahma sedang rasakan dan pikirkan dan alami, oke? Bagaimana? Bisa dimengerti penjelasan Ibu? Bisa Bu. Gimana kabarnya Nak akhir-akhir ini? Baik Bu, tapi agak capek aja soalnya tadi pagi latihan untuk acara sekolah, terus masuk sekolah, jadi belum sempat istirahat Bu. Kedengarannya hari kamu padat banget ya, tapi Rahma meskipun capek masih nyempetin untuk datang ke ruang BK, itu Ibu sangat apresiasi banget loh. Iya Bu, saya memang pengen cerita. Akhir-akhir ini rasanya capek banget, tapi kerjaan nggak selesai-selesai. Kedengarannya kamu sedang kewalahan banget ya Nak. Kamu bisa ceritain nggak akhir-akhir ini apa saja yang membuat kamu terbebani atau kewalahan? Iya Bu, sekarang tuh saya ikut jadi OSIS, terus jadi panitia untuk acara ulang tahun sekolah. Nah, terus apalagi banyak tugas-tugas yang dikasih sama guru yang banyak banget. Nah, kalau pulang sekolah saya juga bantu mama, jadi nggak ada waktu buat sendiri dan nggak ada waktu buat belajar Bu. Kedengarannya kamu sedang mengalami kewalahan ya Nak. Kamu aktif di organisasi dan kemudian juga kamu harus membantu keluarga di rumah. Tapi
Mungkin sekarang kamu udah merasa bahwa semuanya datang secara bersamaan dan kamu menjadi kewalahan ya, kayak gitu. Ya banget Bu, kadang pusing mau mulai dari mana. Kadang ada niat buat belajar, malah ketiduran terus, atau kayak kepikiran buat main HP sebentar, tapi kayak ujung-ujungnya kebablasan juga Bu. Hmm, jadi ternyata handphone juga punya pengaruh besar ya. Iya Bu, kadang kalau buka media sosial, niatnya tadinya cuma 5 menit, tapi kebablasan kadang 1 jam, 2 jam. Jadi kayak saya nyesel sendiri, kenapa nggak belajar dari tadi. Oke, ibu bisa memahami itu nah. Memang banyak juga siswa yang mengalami hal yang sama. Kadang kita udah niat nih mau main HP cuma sebentar aja, terus tiba-tiba waktu berlalu dengan begitu cepat. Nggak serasa kita udah main HP itu sekitar 2 jam mungkin atau 3 jam, kayak gitu. Ya Bu, begitu banget kayak rasanya kayak ada penyesalan gitu. Oke. Terima kasih anak, udah mau cerita kayak gini, karena jujur butuh keberanian loh untuk cerita kayak gini. Kalau ibu boleh tahu, sejak kapan Rahma mulai mengalami kewalahan, nak? Mungkin sejak semester ini Bu, karena kegiatan sekolah yang makin banyak, terus saya juga pengen aktif supaya mempunyai pengalaman, tetapi eh, ternyata saya nggak bisa mengatur waktu sebaik yang saya kira. Jadi Rahma ini pengen aktif dan berkembang, tapi di sisi lain kamu nggak punya waktu untuk semuanya ya, nak? Ya Bu, saya rasa semua hal itu penting, tetapi di satu sisi saya bingung harus dahulukan dulu yang mana. Terima kasih ya, nak, udah menyadari hal ini, bahwa ketika kita merasa kesulitan untuk mengatur waktu itu, ketika kita merasa kesulitan atau kewalahan, itu adalah langkah awal yang baik untuk memperbaiki situasi. Nah, tapi Rahma tahu nggak, ketika kita merasa kesulitan untuk mengatur waktu, itu bukan berarti kita malas, tapi karena kita udah mengambil tanggung jawab yang banyak tanpa sadar. Dan itu juga mungkin yang terjadi pada Rahma. Kalau dari yang ibu lihat. Iya juga ya Bu, kadang saya itu orangnya nggak enakan ketika diminta bantu atau ditawari kegiatan. Takutnya dikiranya saya nggak ikut. Sikap kamu itu bagus ya, penting untuk memikirkan orang lain, tapi penting juga untuk memikirkan diri sendiri. Kalau kamu terus kelelahan, nanti itu bakal berdampak loh sama kesehatan dan hasil belajar kamu. Ya juga sih Bu, baru-baru ini saya ngerasa kadang belajar itu kurang fokus, terus jadinya nilai saya mulai menurun. Oke. Terima kasih ya Rahma, udah jujur untuk cerita sejauh ini. Ibu paham apa yang kamu rasain. Jadi kalau ibu bisa simpulkan, Rahma ini merasa kesulitan untuk belajar, untuk mengatur waktunya ya, kesulitan untuk mengatur waktunya. Kemudian Rahma juga belum tahu bagaimana cara menentukan prioritas, dan terkadang Rahma juga sering terdistraksi oleh HP, begitu ya? Ya Bu, betul banget. Baik, kali ini kita nggak akan langsung bahas solusinya dulu ya nak, karena ibu ingin lebih tahu mendalam dulu nih mengenai bagaimana Rahma menjalani kehidupan Rahma sehari-hari. Aktivitas Rahma sehari-hari itu kayak gimana sih? Nah, tapi sebelum itu juga ibu pengen bilang ke Rahma kalau Rahma bebas banget untuk cerita apa aja sama ibu dalam sesi konseling ini. Dan ibu nggak akan menyalahkan Rahma, ibu nggak akan menghakimi Rahma. Baik, terima kasih Bu. Dengan ngobrol kayak gini, saya rasanya tuh kayak lega, sudah mengeluarkan isi hati saya juga. Jadi kayak perasaannya udah lebih tenang gitu. Saya senang mendengarnya nak, saya juga ikut senang mendengar bahwa Rahma dapat terbuka dan merasa nyaman dalam sesi konseling kali ini. Insya Allah kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk membantu mengatasi kesulitan memanajemen waktu Rahma ya. Tetapi nah, karena sekarang sesi konselingnya udah mencapai 40 menit seperti kontrak waktu yang telah kita tetapkan sebelumnya, jadi sesi konseling hari ini akan kita akhiri dulu ya nak.
Tetapi gimana jika pekan depan kita bahas dulu nih gimana jadwal keseharian Rahma secara detail. Baik, boleh banget Bu. Saya juga mau belajar untuk mengatur waktu supaya nggak terus-terusan kayak gini. Bagus sekali Nak, Ibu senang sama semangat kamu. Kalau begitu, terima kasih ya udah mau bekerja sama hari ini. Insya Allah pertemuan sesi konseling ini kita lanjutkan pekan depan ya Nak, di hari dan jam yang sama. Oke? Siap Bu, terima kasih banyak untuk sudah mau meluangkan waktu. Sama-sama Nak, terima kasih ya udah mau cerita ke Ibu. Dan tetap semangat, ingat kamu gak sendiri, kita bakal cari solusinya bareng-bareng, oke?